Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas, eee, merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tentang, apa itu definisi dari penelitian tindakan kelas terlebih dahulu dan, identifikasi dan cara-cara langkah-langkah dalam merumuskan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian tindakan kelas adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk menemukan solusi dalam suatu kesulitan atau permasalahan yang ada dalam proses interaksi belajar mengajar. Lalu, hal ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh tokoh pendidikan yaitu Suyanto, bahwasanya penelitian ini itu bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan, memperbaiki proses pembelajaran di kelas agar lebih profesional. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk menemukan sebuah masalah dan memecahkannya. Karena setiap, dari masa ke masa pastinya ada masalah-masalah yang akan muncul seperti ya saat ini, saat pandemi seperti ini pastinya, dalam kelas juga muncullah masalah siswa dan guru dari kesusahan belajar antara yang di mana dibatasi dengan kegiatan online seperti ini, pembelajaran online banyak banyak sekali miskomunikasi. Jadi contoh realnya saat ini itu seperti itu. Lalu, pastinya apa, penelitian ini tuh memiliki manfaatnya. Yang pertama, hasil dari penelitian juga bisa menjadi pedoman guru untuk guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu sebagai bahan acuan guru untuk, melakukan penelitian di waktu yang akan mendatang jika timbul masalah kembali. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru dalam memecahkan suatu masalah melalui penelitian. Nah, kita kembali pada contoh yang sangat, bisa kita lihat seperti saat ini. Apabila saat masa pandemi seperti ini kita melakukan penelitian untuk memecahkan, eee, permasalahan dari keresahan-keresahan yang ada dalam masa pandemi seperti ini, pastinya penelitian tindakan kelas yang dilakukan sangatlah bermanfaat jika terjadi pandemi di masa-masa yang akan mendatang, meskipun ya sekarang masa pandemi belum selesai. Lalu ada tujuan. Nah, tujuannya ya memperbaiki kinerja pembelajaran, mengidentifikasi dan menemukan solusi pembelajaran dan meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran maupun kemampuan guru dalam proses interaksi pembelajarannya. Tujuannya di sini dalam penelitian tindakan kelas sangat bagus, untuk meningkatkan performa atau mutu pembelajaran di dalam kelas. Lalu ada identifikasi masalah. Nah, dalam identifikasi masalah ini, eee, sangatlah perlu dilakukan oleh para peneliti, yaitu para guru, yaitu kita lari ke pengertiannya terlebih dahulu. Identifikasi masalah merupakan cara yang dilalui oleh peneliti dalam menemukan kesulitan-kesulitan yang muncul dalam kehidupan, lalu, melakukan tindakan untuk mencari solusi dari kesulitan tersebut. Permasalahan menjadi faktor penting dalam suatu penelitian, baik penelitian tindakan maupun penelitian ilmiah lainnya. Permasalahan ini menjadi kunci utama dalam membuka suatu penelitian, karena kalau nggak ada masalah, apa yang akan kita teliti, jadi seperti itu. Oleh karena itu, kita itu harus pintar-pintar mengidentifikasi masalah yang sekiranya, akan menjadi bahan penting untuk diteliti. Nah, ini ada langkah-langkah merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada identifikasi masalah, lalu analisis masalah, dan merumuskan masalah. Nah, yang tadi identifikasi masalah itu pengertiannya, lalu ada ya pedomannya dalam mengidentifikasi masalah juga. Yang pertama, menuliskan permasalahan-permasalahan yang didapatkan. Kenapa? Karena kalau kita masih membayangkan atau diangan-angan, pastinya permasalahan yang akan diteliti itu hanya menjadi angan-angan saja. Lalu ada penyusunan mulai dari yang paling ringan, jarang terjadi, frekuensi siswa yang mengalami. Nah, kita lari kita kembali ke masa sekarang ini, masa pandemi. Kita itu mengidentifikasi masalah. Nah, sekarang yang jarang terjadi itu kan ya masalah-masalah kecil yang ringan. Nah, yang sering terjadi di pandemi seperti ini ya, seperti masalah kuota atau frekuensi siswa yang mengalami itu banyak atau tidak. Nah, misalkan contoh nih, di masa pandemi saat ini, nah,
kita larinya ke masalah penelitian di tindakan kelas ketika, kelas online seperti ini pastinya banyak yang, merasakan, apa ya, bahwa sinyal dan kuota para siswa itu sangat tidak memadai untuk melakukan kelas online. Jadi, kita tuh bagaimana caranya mencari, apa ya, solusi dari permasalahan ini. Misalkan ya, kita tidak selalu untuk sekolah apa, bertemu online, kita juga bisa melalui via chat atau via e-learning seperti itu. Nah, ini adalah sebuah solusi dalam mengatasi masalah kuota dan sinyal dalam kelas online. Lalu, mengklasifikasikan permasalahan sesuai dengan jenis maupun bidangnya, jumlah siswa, serta tingkat frekuensinya terjadi permasalahan tersebut. Ya, seperti yang barusan saya jelaskan bahwa kita tuh perlu mengklasifikasikan masalah dulu dari yang ringan hingga yang terberat, dari yang sering terjadi dan jarang terjadi, seperti itu. Lalu memilih permasalahan-permasalahan yang dapat diangkat sebagai penelitian tindakan kelas dan dikaji mulai dari manfaat serta kelayakannya. Nah, hal ini juga dari keempat pedoman ini, kita juga pastinya bisa menarik garis 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 terang. Bagaimana bahwa mengidentifikasi masalah ini juga berpengaruh pada hasilnya nanti, dari manfaatnya juga dan tujuannya juga. Oleh karena itu, saat kita mengidentifikasi masalah, janganlah, kita memilih masalah-masalah yang sekiranya tidak kurang terlalu berbobot. Lalu kita lanjut ke analisis masalah. Nah, pada ini, saat kita menganalisis masalah ya oh ya sebelum itu kita baca dulu pengertiannya. Analisis masalah adalah kegiatan mendalami permasalahan secara sistematis dengan tujuan mengetahui fakta permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah, setelah kita mengurutkan dari masalah yang ringan sampai ke yang ya yang enteng gitu, kita itu perlu mengidentifikasi masalah. Untuk apa? Karena saat kita tidak menganalisis masalahnya, nah kita itu nanti tidak akan tahu fakta yang terjadi di lapangan dan, ya sesuai dengan apa ya, takutnya nanti tidak sesuai dengan harapan yang akan yang harapan yang akan diharapkan gitu, harapan yang akan diharapkan. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita memilih masalah dan menganalisisnya itu juga sangat penting, sangat berkaitan. Misal kita menganalisis masalah saat pandemi seperti ini ya, ini contohnya contoh konkret ini saya memberikan contoh yang konkret dari tadi, karena apa ya, karena ini juga menjadi keresahan yang sangat mendalam di masa pandemi seperti ini. Misalkan contoh, saat kelas online juga, ada beberapa anak yang susah dalam kendala yang ya terkendala dalam sinyal, dalam kuota. Nah, itu sudah salah satu identifikasi masalah. Lalu kita harus perlu menganalisisnya, apakah ini benar faktanya seperti ini, mungkin kita bisa mengangkatnya sebagai bahan penelitian juga bisa. Oleh karena itu, kebanyakan para peneliti saat ini menggunakan metode, eee, kuantitatif. Karena kalau kita melakukan kualitatif, kita juga kesulitan, pada saat seperti ini dengan protokol kesehatan, yaitu mengikuti social distancing juga. Karena kalau melakukan penelitian kualitatif, kita juga perlu bertemu dengan orang-orang. Akan tetapi kalau kita melakukan penelitian dengan metode kuantitatif, kita bisa memikirkan from from apa itu namanya, from tanya tanya jawab lah secara secara online, Google Form. Lalu dalam merumuskan masalah, nah setelah kita melakukan identifikasi dan analisis masalah, lalu pada yang terakhir ini, kita juga diharuskan merumuskan masalah. Nah yang pertama, masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat, lalu rumusan hendaklah padat dan jelas, memberikan petunjuk mengenai kemungkinan pengumpulan data guna menjawab pertanyaan. Nah, di dalam merumuskan masalah, kita harus perlu memperhatikan, masalah-masalah yang akan diangkat dalam dalam penelitian kita. Jadi bagaimana caranya kita memecahkan masalah ini dan kita dengan mudah mencari jawabannya. Ya meskipun ya tidak semudah itu, walaupun walaupun ya sangat 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 sulit untuk memecahkan masalah, tapi kita itu harus perlu, apa ya, sekiranya merumuskan masalah itu dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang mudah untuk dicari jawabannya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin pada era saat ini di
masa pandemi seperti ini, kita perlu, eee, apa ya, perlu sering memperhatikan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi atau yang sering menjadi keluhan di di antara pendidik dan peserta didik, di antara dosen dan para mahasiswa. Ya seperti tadi saya sudah sering berbicara, sering mengatakan bahwa permasalahan yang sangat sering terjadi yaitu di dalam kelas online, seperti yang kadang siswa itu terkendala oleh sinyal dan apa ya, kuotanya dan kadang ada guru juga yang tidak mengerti keadaan siswanya. Jadi dalam hal penilaian juga sangat susah untuk dikompromi, ya bukan bukan masalah apanya. Jadi, terkadang ada beberapa guru dan siswa yang memanfaatkan sedikit keuntungan di kelas online seperti ini. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.